Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jannatul Alia dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait dengan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau dikenal sebagai KA Andal pada mata kuliah Dasar-Dasar Andal oleh Ibu Sri Wahyuni Rahim STMSI. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan KA Andal pada reklamasi Teluk Benoa di Bali yang tertanggal pada 14 September 2012 oleh Direktur Utama PT TWBI. Selanjutnya yaitu dalam langkah ke pembahasan poin-poin penting. Nah, kita harus mengetahui apa sih reklamasi itu. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan meninjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurangan, pengeringan lahan ataupun drainase. Nah, selanjutnya di sini terdapat peralatan atau perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu AutoCAD Land Desktop 2009, perangkat untuk mengkonversi data vektor, dan aplikasi model numerik. Selanjutnya yaitu tentu saja reklamasi ini diatur dalam Perpres nomor 32 tahun 2011 tentang MP3E atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan yang memiliki beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, terdiri dari 3 jenis kegiatan ekonomi seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan. Kedua, terdiri dari koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, memiliki 4 infrastruktur pendukung utama. Ketiga, KPI Benoa melakukan percepatan IPERDA RT/RW dan percepatan penetapan zonasi Teluk Benoa. Keempat, KPI Bandung melakukan pengembangan sarana pariwisata Bali International Park. Yang kelima, melakukan pengembangan potensi kawasan perairan laut Teluk Benoa. Yang keenam, melakukan pemasaran dan promosi pariwisata dengan berbagai tema seperti Wonderful Indonesia. Ketujuh, memberikan kemudahan terhadap wisatawan mancanegara serta perpanjangan visa bagi pengguna kapal. Kedelapan, meninjau kembali RT/RW Bali atau diatur dalam Perda nomor 16 tahun 2009. Yang kesembilan, memiliki perkembangan Bandara Internasional Lombok sebagai matahari kembar dengan Bandara Ngurai Rai. Nah, selanjutnya tentu saja kita harus mengetahui seperti apa batas-batas wilayah dari sebuah reklamasi. Nah, di sini terdapat kode 1. Yang pertama yaitu garis pantai di sepanjang Teluk Benoa dan pulau-pulau reklamasi. Kode 2 terdapat pada mulut Teluk Benoa. Kode 3, 4, 5, dan 6 masing-masing terdapat pada batas muara Sungai Tukat, Bandung, Tukat Mati, Tukat Sama, dan Tukat Bualu. Selanjutnya, tahapan rencana kegiatan. Tahapan ini menjadi sangat penting untuk diketahui karena ketika tahapan ini tidak ada, maka proses reklamasi tidak berjalan dengan baik. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap prakonstruksi, di mana meliputi identifikasi masalah melalui studi literatur dan pengumpulan data berupa data barimetri, data pasang surut, data garis pantai, data debit air sungai, dan data koordinat rencana reklamasi. Selanjutnya pada tahap kedua atau tahap konstruksi, di sini ketika data telah diinput maka dilakukan rektifikasi peta barimetri, digitasi barimetri, dan dari garis pantai, konversi data vektor menjadi data XYZ, pembuatan desain bidang model, permodelan hidrodinamik, validasi pasang surut, dan pola sebaran sedimen. Ketiga, tahap pasca konstruksi, yaitu melakukan analisa dari hasil simulasi model sebaran sedimen baik dari pra dan pasca reklamasi untuk mengetahui dampak reklamasi terhadap pendangkalan di Teluk Benoa.
Nah, selanjutnya di sini tentu saja dari sebuah reklamasi memiliki berbagai pro dan kontra yang harus diketahui. Ada di sini ada dua argumen. Yang pertama, Yayasan Bumi Bali yang pro terhadap reklamasi, di mana menganggap ia menyetujui dan meyakini revitalisasi Teluk Benoa berbasis reklamasi akan menciptakan inovasi baru dalam pariwisata. Sedangkan menurut Bali menganggap ia kontra karena proyek ini mengedepankan pembangunan yang tidak adil, tidak merata, serta berpotensi menambah alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya, ada pula analisa dampak reklamasi. Yang pertama yaitu akan mengalami peningkatan deposisi. Dari peningkatan deposisi ini menimbulkan material sedimen yang terbawa oleh aliran sungai, aliran arus. Dari material sedimen tersebut berpotensi dalam terjadinya sedimentasi yang ditinjau dari ketebalan lapisan dasar perairan. Nah, dari hasil analisa ditemukan terdapat 11 titik yang berpotensi terjadi sedimentasi. Nah, selanjutnya ada pula sumber reklamasi berdasarkan Perpres, di mana Perpres nomor 45 tahun 2011 menyatakan bahwa perairan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Dan pada pasal 55 ayat 5, di mana kawasan ini tidak boleh direklamasi, namun digantikan dengan Perpres nomor 51 tahun 2014 yang memberikan lampu hijau bagi investor untuk mereklamasi Teluk Benoa. Nah, selanjutnya yaitu dari reklamasi tersebut, ketika ada pro dan kontra, tentunya diberikan rekomendasi terhadap reklamasi Teluk Benoa. Yang pertama, melakukan studi kelayakan dan dinyatakan telah layak asal memenuhi syarat. Syaratnya yaitu sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Yang kedua, reklamasi ini dapat memperkuat legitimasi rencana revitalisasi berdasarkan dari aspek hukum. Yang ketiga, pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masyarakat hukum adat memiliki kedudukan sebagai pengembang hak menguasai negara. Dan yang keempat yaitu mengajukan izin lokasi dan izin pemanfaatan reklamasi dalam memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari kerangka acuan reklamasi dari Teluk Benoa Bali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.